Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jujur, kompeten, dan berdaya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang gratifikasi, suap, dan pemerasan beserta sanksinya yang akan dibawakan oleh saya, Mira Indayani, penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak. Sebelum materi saya sampaikan, izinkan saya membacakan safety briefing terlebih dahulu. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam keadaan aman. Disarankan untuk mengecek audio sebelum diklat dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback gema. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Jika mengikuti kegiatan ini secara kelompok dalam satu ruangan, mohon menjaga jarak aman secara sesuai protokol keamanan kesehatan pandemi COVID-19 yang distandarkan oleh pemerintah. Jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu, apa sih perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam keadaan sehari-hari kita. Tahukah kalian, hadiah dapat berevolusi dari awal mulanya bersifat netral menjadi pemberian ilegal. Pemberian ilegal inilah yang dikatakan gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B, menyatakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bila dikatakan gratifikasi, itu jika berhubungan dengan jabatan dan tidak membutuhkan kesepakatan atau non-transaksional dan bersifat inventif atau tanam budi. Contoh-contoh gratifikasi diantaranya adalah uang terima kasih dari pemenang lelang, voucher belanja dan tiket tamasya ke luar negeri dari vendor, mobil untuk perkenalan kepada pejabat baru, uang lelah kepada petugas perizinan, fasilitas pemeriksaan kesehatan atau pengobatan gratis kepada seorang pejabat negara dan keluarganya. Aturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, apakah sanksi untuk yang melakukan gratifikasi? Yaitu sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, lalu apa bedanya dengan suap? Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi
atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Tindak pidana suap, walaupun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, lewat perantara ataupun di luar jam kerja, tetap diberikan sanksi pidana. Tujuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Aturan suap ada dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Lalu, sanksi bagi si pelaku suap atau kegiatan menyuap ini adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Nah, lalu apa bedanya lagi dengan pemerasan? Pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa walaupun melanggar prosedur. Aturan pemerasan ini ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf E, F, dan G. Pemerasan sering dijadikan alasan bagi pihak pemberi sebagai dalih pemberian. Namun, demikian memaksa menjadi sangat penting untuk dibuktikan pada pengenaan pasal ini. Pemerasan tidak harus dalam bentuk atau nilai yang besar. Dalam nilai dan nominal lebih kecil dapat ditemukan dalam bentuk pungutan liar. Pemidanaan berbagai pemberian tidak hanya dibebankan kepada penerima, tapi juga pada pemberi. Bagi pemberi, pemberian kepada pihak pegawai negeri dapat bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Nah, tahu kan sekarang apa perbedaan gratifikasi, suap, pemerasan, dan sanksi-sanksinya? Mulai sekarang, setelah mengetahui semua itu, mari tolak gratifikasi, hindari suap, jauhi pemerasan. Pemberian hadiah jadi lebih bermakna kalau enggak ada maksud tersembunyi di dalamnya. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.